kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan topik aset dan kewajiban. Sebelum memulai membahas tentang diskusi pada hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Niwayan Peri, yang kemudian ada Ma'ruf Musafa, yang ketiga ada saya sendiri Pak Ayu, dan yang keempat ada Roban. Nah, yang selanjutnya itu kita akan berbicara tentang aset. Nah, apa itu aset? Nah, aset merupakan elemen neraca pembentuk informasi sematik berupa posisi keuangan dan mempresentasi potensi jasa fisik dan non-fisik yang memampukan badan usaha untuk menyediakan barang dan jasa. Nah, aset itu merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi semantik berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen yang lain, yaitu kewajiban dan ekuitas. Nah, secara resmi, aset ini didefinisikan sebagai manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang cukup pasti dan dikuasai oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Kemudian slide berikutnya yaitu manfaat ekonomik. Nah, manfaat ekonomik aset ditunjukkan oleh potensi jasa atau servis potensial atau utilitas atau utility yang melekat padanya, yaitu suatu daya atau kapasitas langka yang dapat dimanfaatkan kesatuan usaha dalam upayanya untuk mendapatkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi. Nah, yang berikutnya yaitu dikuasai oleh entitas. Nah, atas dasar konsep substansi daripada bentuk, suatu objek cukup dikuasai dan tidak perlu dimiliki oleh kesatuan usaha untuk dapat disebut sebagai aset kesatuan usaha. Nah, penguasaan dapat diperoleh melalui pembelian, pemberian, penemuan, perjanjian, produksi, penjualan, pertukaran, peminjaman, dan penjaminan. Kemudian akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Nah, itu aset harus timbul akibat transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Jadi manfaat ekonomik dan penguasaan atau hak atas manfaat saja itu tidak cukup untuk memasukkan suatu objek ke dalam aset kesatuan usaha untuk dilaporkan via statement keuangan ataupun neraca. Nah, penguasaan harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomi. Nah, yang berikutnya yaitu adalah karakteristik pendukung. Nah, karakteristik pendukung aset itu yang pertama ada melibatkan cost. Nah, terjadinya cost merupakan hal terpenting untuk mengaplikasikan definisi cost karena dua hal. Yang pertama, sebagai bukti pemerolehan suatu aset. Yang kedua, sebagai pengukur atribut aset yang cukup objektif. Kemudian yang kedua itu berwujud. Bila suatu sumber ekonomi secara fisik dapat diamati, berarti memang lebih kuat untuk disebut sebagai aset. Nah, yang ketiga itu ada tertukarkan. Manfaat ekonomi akan menjadi cukup, pasti, dan terukur jika suatu sumber ekonomi mempunyai daya atau nilai tukar. Nah, yang keempat itu ada terpisahkan. Nah, terpisahkan ini adalah untuk dapat ditukarkan suatu sumber ekonomi harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomi yang lain atau berdiri sendiri. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu dengan konsep kontinuitas usaha. Dalam konsep kontinuitas usaha, proses atau sumber ekonomi akan mengalami 3 tahap perlakuan sejalan dengan aliran bisnis kegiatan usaha, yaitu tahap pemerolehan, pengelolaan, dan penjualan. Secara aliran informasi, aliran bisnis suatu sumber ekonomi atau objek harus direpresentasi dalam cost sehingga hubungan antar objek bermakna sebagai informasi. Cost sendiri merupakan representasi kuantitatif suatu objek. Oleh karena itu, cost juga mengalami 3 tahap perlakuan akuntansi mengikuti aliran fisik, yaitu pengukuran, penelusuran, dan pembebanan. Kriteria manfaat masa datang yang cukup pasti. Kriteria manfaat masa datang yang cukup pasti dalam definisi aset terjadinya pengeluaran yang menjadi cost mengalami masalah teknis, yaitu dicatat sebagai aset atau biaya. Selanjutnya ada penentuan cost suatu objek. Penentuan cost pada suatu objek pada saat pemerolehan merupakan hal yang sangat kritis karena penentuan ini akan
mempengaruhi pengukuran aset dari biaya selanjutnya, khususnya pada tahap pembebanan pengukuran aset pada saat pemerolehan. Yang paling objektif adalah penghargaan sepakatan. Penghargaan sepakatan merupakan estimator terbaik sebenarnya. Penghargaan sepakatan menghindari adanya transaksi sepihak dan menjamin bahwa kos merupakan nilai wajar pada saat transaksi. Kos melekat pada suatu aset. Kos yang melekat pada suatu aset ditentukan oleh batas kegiatan pemerolehan dari jenis penghargaan. Secara konseptual, pembentukan kos suatu aset adalah semua pengeluaran yang terjadi atau yang dilakukan akibat kegiatan pemerolehan suatu aset sampai ditempatkan dalam kondisi siap dipakai atau berfungsi sesuai dengan tujuan pemerolehannya. Pengeluaran selama periode dan pemerolehan masuk sebagai unsur kos aset. Potongan tunai. Potongan tunai secara teoritis tidak dapat diberlakukan sebagai pendapatan, tetapi lebih merupakan penghematan kos. Lebih jauh jika potongan tunai memang ditawarkan. Tidak kemampuan memanfaatkan potongan merupakan suatu salah kelola, sehingga jumlah itu harus diakui sebagai rugi. Kos yang mempresentasi rugi tidak dapat menjadi bagian dari aset karena hilangnya atau tiadanya manfaat ekonomis masa datang. Penilaian aset. Penilaian adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu pos aset pada saat akan dilaporkan atau disajikan dalam statement keuangan pada tanggal tertentu. Tujuan penilaian aset adalah mempresentasi atribut pos-pos aset yang terpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Penilaian dapat didasarkan pada nilai masukan atau nilai keluaran bergantung pada tujuan mempresentasi aset. Secara umum, nilai masukan terdiri atas kos historis, kos pengganti, dan kos harapan. Sedangkan nilai keluaran terdiri atas harga jual masa lalu, harga jual sekarang, dan nilai terrealisasi harapan. Kemudian ada pengukuran dan penyajian aset. Pengukuran dan penyajian aset biasanya ditentukan dalam standar akuntansi yang mengatur tiap pos aset. Masalah akuntansi yang menyangkut pengakuan biasanya berkaitan dengan masalah apakah suatu kos atau jumlah rupiah yang terlibat dalam transaksi, kejadian, dan atau keadaan tertentu dapat diasetkan. Hal ini biasanya berkaitan dengan antara lain sewa guna, bunga selama konstruksi aset tetap, riset dan pengembangan eksplorasi minyak dan gas bumi, rugi selisih kurs valuta asing, dan sumber daya manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu kewajiban. Sebelumnya, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomika masa datang yang cukup pasti, yang timbul dari keseharusan sekarang, suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Yang selanjutnya yaitu timbulnya aset. Timbulnya aset sering harus diimbangi dengan timbulnya kewajiban. Dalam kondisi tertentu, kewajiban tidak dapat timbul tanpa diimbangi aset yang dikuasai perusahaan. Nah, hal ini disebut hak kewajiban tak bersyarat. Yang selanjutnya yaitu konsep hak kewajiban tak bersyarat. Konsep hak kewajiban tak bersyarat menyatakan bahwa walaupun kontrak telah ditandatangani, salah satu pihak tidak mempunyai kewajiban apapun sebelum pihak lain memenuhi apa yang menjadi hak pilihan lain. Jadi, konsep hak kewajiban tak bersyarat menyatakan tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Nah, secara umum kewajiban harus diakui pertama kali dengan penghargaan kesepakatan dan bukan dengan nilai nominal kewajiban atau hutang. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keseharusan sekarang. Nah, selanjutnya yaitu kewajiban moneter dan non-moneter. Yang pertama yaitu kewajiban moneter adalah kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomi masa datangnya berupa kas dengan jumlah rupiah dan ada saat yang pasti baik jumlah tunggal maupun beberapa pembayaran secara berkala.
Dan untuk kewajiban moneter jangka pendek, kewajiban dapat diukur atas dasar nilai nominal atau face value berdasarkan konsep dasar materialitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewajiban non-moneter. Kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah saat yang cukup pasti yang bisanya timbul karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa tersebut. Bila pembayaran di muka penuh, kewajiban non-moneter harus diukur atas dasar pembayaran tersebut yang menunjukkan harga yang disepakati barang dan jasa. Selanjutnya, utang terkonversi. Utang terkonversi instrumen finansial pada dasarnya merupakan alat pembayaran atau pinjaman sehingga dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melunasi utang. Utang konversi menimbulkan masalah akuntansi karena dua sifat yang melekat, yaitu kewajiban dan ekuitas. Masalah teoritas yang timbulkan yaitu apakah pada saat pengakuan pertama kali komponen utang dan komponen hak konversi atau ekuitas dipisahkan. Selanjutnya, pembebasan substantif. Pembebasan substantif pada mulainya FASB menetapkan bahwa kewajiban dapat dianggap lenyap bila kreditor menaruh kas atau lainnya, misalnya obligasi pemerintah yang tidak dapat ditarik kembali dalam suatu perwalian, dan aliran kas dari aset tersebut akan cukup untuk pelunasan pembayaran bunga serta pokok pinjaman. Selanjutnya, pembatasan substantif adalah suatu keadaan yang dicapai pada saat debitur telah menetapkan kas atau aset lainnya ke perwalian yang ditunjukkan semata-mata untuk pelunasan utang tertentu dan tidak dapat ditarik kembali. Dan pada saat itu dapat dipastikan debitur tidak lagi harus melakukan pembayaran karena dana yang terkumpul dan aliran kas dari aset tersebut cukup untuk menutup pokok pinjaman dan bunga. Selanjutnya, penyajian kewajiban di neraca. Secara umum, kewajiban disajikan di neraca atas dasar urutan likuiditasnya. Hal ini sesuai dengan urutan perlindungan dalam hal terjadi likuiditas. Kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancaran sejalannya dengan penyajian aset PSAK nomor 1 pasal 39 menggariskan bahwa aset lancar disajikan urut menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo.